Sebutlah Daeng Kirun, seorang mantan preman bekas tukang pukul area lokalisasi Kalijodo, Jakarta, yang pulang kampung ke Makassar. Dia pulang karena mendapat laporan kalau istrinya main serong dengan temannya. Daeng Kirun yang seorang penjual ikan di pasar yang tak jauh dari rumah kontrakan Daeng Kirun tinggal. Tak lama setelah sampai di Makassar, Daeng Kirun tidak langsung ke rumahnya, tapi langsung menuju lokasi pasar tempat sang selingkuhan istrinya berada. Baru beberapa meter tak jauh dari gerbang pasar, mata Daeng Kirun tertuju pada dua sosok manusia yang sangat dia kenal, sedang berada di becak yang sama. Siapa lagi kalau bukan teman selingkuhan istrinya, Daeng Rola, sedang membawa istri Daeng Kirun di atas becak sambil ngobrol mesra tanpa menaruh curiga kalau ada sepasang mata penuh amarah yang sedang mengawasi mereka. Justru yang membuat Daeng Kirun tambah sakit hati, becak yang dipakai istrinya untuk berselingkuh itu milik Daeng Kirun, yang memang sudah lama terparkir di halaman belakang rumah kontrakannya. Tidak menunggu lama, suatu malam yang dingin, sepi karena sehabis turun hujan lebat, warga dikejutkan dan dihebohkan oleh penemuan mayat di atas becak yang tak lain jenazah Daeng Rola dengan sekujur tubuh penuh bekas tikaman sambil dipenuhi lumuran darah. Sempat diamankan polisi karena sebagai barang bukti. Tak lama kemudian becak itu pun akhirnya dipulangkan ke pemiliknya, yaitu Daeng Kirun. Setahun setelah kejadian berdarah itu, kini Daeng Kirun fokus membawa becak sendiri setelah tak lagi menjadi preman. Daeng Kirun juga telah menceraikan istrinya yang sebenarnya juga menjadi target pembantaiannya bersama selingkuhannya tempo hari itu. Tapi entah bagaimana Daeng Kirun malah membatalkan niat jahat kepada istrinya, tapi malah berakhir tragis pada pasangannya. 3 minggu jelang masuk bulan November, sore itu Daeng Kirun bersenggolan dengan pengendara motor di sebuah perempatan lampu merah. Karena merasa tidak bersalah, Daeng Kirun tetap melanjutkan perjalanannya yang tengah membawa penumpang. Sang pengendara motor yang berboncengan itu pun naik pitam. Tak terima kalau motornya bersenggolan begitu saja dengan becak. Putar arah, sang pengendara motor lantas mengejar Daeng Kirun dan langsung menghadangnya tepat di sebuah jalan kecil yang cukup hanya pejalan kaki. Tanpa berpikir panjang, si tukang becak langsung dikeroyok. Bukan mantan preman namanya jika Daeng Kirun tidak memberi perlawanan sengit. Tapi karena terdesak, akhirnya Daeng Kirun pun roboh juga dengan tubuh penuh tusukan benda tajam yang mengakibatkan tukang becak itu pun akhirnya tewas di tempat tepat di dekat becaknya sendiri. Kini becak itu pun tinggal kenangan, tak ada satu orang pun yang berani membawanya. Konon tiap jelang maghrib akan selalu terdengar suara Daeng Kirun yang memelas kesakitan sambil menangis. Kadang ada warga yang melihat sosok besar duduk di atas becak sambil memegangi dadanya yang penuh lumuran darah dan membanjiri sekitar becaknya itu. Namun ada satu kesaksian warga pendatang yang baru saja menetap di daerah itu menyatakan kalau setiap malam memang selalu diantar pulang naik becak oleh Daeng Kirun, walau becak itu memang penuh bau darah.